Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad. Kayaknya kurang semangat puasa ya. Karena puasa jadi kurang semangat. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluh. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tashabbaha khairu syababikum man tashabbaha bi kuhulikum wa syarru kuhulikum man tashabbaha bi syababihim. Shadaqallahu wa shadaqa rasulullah. Yang Umi hormati atau ketua panitia Ramadan ya, kursus, nggak pakai kursus kilat, kata Ustaz Zainuddin, jangan kilat, kursus Ramadan seluruhnya. Ibu Haja Samin ini yang selalu setia mendampingi anak-anak remaja maupun anak-anak yatim yang Umi muliakan, dan ibu-ibu yang lainnya. Anak-anak Umi pengurus remaja Nurul Huda yang Umi sayangi, adik-adik perwakilan dari RT 1 sampai 17 yang Umi sayangi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah dengan kasih dan sayang Allah, pada sore hari ini kita bisa kumpul silaturahim di aula Yayasan Nurul Huda dalam rangka mengikuti pesantren Ramadan yang diselenggarakan oleh remaja Nurul Huda. Mudah-mudahan nanti materi yang adik-adik dapatkan adalah materi yang bermanfaat buat kita semua. Sholawat serta salam sama-sama kita tujukan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua yang hadir di sini. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kursus Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan sholawat kepada Nabi ya sayang ya. Bisa enggak? Bisa, yakin bisa. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dan syafaat bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muhtahimi ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana ma madha ya nafsu la
والكبائر في الغفران كالأمم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحbihi. Peserta kursus Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perwakilan RT 1 ada 10 orang. RT 2 03 ada RT 3 oh ya 1 RT 4 05 ada 2 RT 6 2 3 4 5 banyak ya. RT 7 1 RT 7 1 ya. RT 8 10 80 Pak Ustaz Ade. RT 9 iya ada banyak ya ada RT 10 2 RT 11 12 RT 12 10 13 ya sayangnya. RT 14 ya banyak. RT 15 oh enggak ada. RT 16 17 10 alhamdulillah alhamdulillah bisa hadir anak-anak yang Umi sayangi. Biasa kalau untuk kebaikan kira-kira gampang apa susah? Kalau untuk kebaikan gampang apa susah? Susah. Kenapa kok bisa susah? Kenapa sayang? Banyak godaannya. Kemudian katanya kurang kuat niatnya. Terus kurang apa lagi? Jadi kalau buat kebaikan memang ada aja halangannya. Nah, tapi kalau untuk sesuatu yang kurang baik, halangannya banyak apa enggak ada? Enggak ada, bahkan didorong ya supaya kita bisa hadir. Alhamdulillah yang bisa hadir di sini termasuk orang yang beruntung karena mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan nyangka saya datang ke Nurul Huda nggak ada apa-apanya nih. Nah, itu keluar dari rumah dari RT 1 sampai dari RT 17 itu sejauh langkah anak-anak keluar dari rumah sampai di aula. Niatnya niat mengikuti pesantren Ramadan. Ini pesantren Ramadan nuntut ilmu apa Pak nih? Mencari ilmu. Kalau keluar dari rumah mencari ilmu dapat pahala apa enggak? Dapat. Jadi jangan ada anggapan ya cuman sedikit yang hadir. Justru harus mengucapkan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ternyata yang mendapatkan hidayah saya, yang lain belum. Ya cuman gue doang yang nyampe di sini, yang lain enggak. Justru alhamdulillah ya Allah, ternyata hidayah Engkau berikan kepada aku ya Allah. Jadi pas dari kita baru niat dari rumah itu sudah dicatat dengan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian keluar tuh langkah pertama diampuni dosa, langkah kedua diangkat derajat kita terus sampai di aula.
Kata Nabi, man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Jadi siapa-siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke tempat taklim, tempat ngaji, tempat menuntut ilmu, kata Nabi, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Enak apa enggak? Enak banget. Anak-anak yang Umi sayangi masih pada puasa? Alhamdulillah masih puasa. Yang kecil puasa enggak sayang? Puasa, pinter ya. Nah, jadi sekarang bulan Ramadan, bulan penuh keberkahan. Umi hari ini dapat tugas peran remaja dalam penyebaran apa? Udah ada yang baca surat undangannya nggak sayang? Materinya peran remaja dalam penyebaran Islam. Tahu nggak maksudnya? Maksudnya apa? Ketawa. Di panitia yang ngasih Umi materinya peran remaja dalam penyebaran Islam. Peran itu apa? Kenapa sayang? Peran. Ayo, peran apa sayang? Pemain. Boleh, mau dibilang pemain juga boleh, pemain yang baik ya. Apa lagi? Apa sayang? Tokoh bisa juga. Apalagi? Pemain, tokoh, apalagi? Yang keras suaranya. Kedudukan. Bisa ya. Kedudukan. Peran, pemain, tokoh, kedudukan. Yang menentukan. Ikut serta. Kalau bahasa cakepnya berpartisipasi. Jadi remaja yang ada di sini ada kewajiban untuk apa? Untuk ikut serta bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk apa? Menyebarkan ya, penyebaran di sini. Peran remaja, perannya dulu ikut serta aktif. Remaja usianya berapa nak? Dari berapa remaja? 17 sampai 24 ya. 24, 25. Kesanain namanya remaja apa? Udah kalau dari 25 ke atas masuk ke 40 masuk dewasa ya. Kalau menteri pemuda itu sudah dewasa ya. Jadi remaja, peran remaja, jadi tugas kita, ikut sertanya kita, ikut andil, tanggung jawab kita remaja dalam rangka penyebaran agama Islam. Agama Islam harus kita jaga apa gimana nih? Yang harus dijaga apanya? Imannya. Yang harus dijaga agamanya apa orangnya? Yang harus dijaga agamanya apa orangnya? Pemeluknya. Ya, ada yang bilang orang tuanya. Jadi kalau Islam itu kita enggak jagain juga tetap. Kata Nabi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, gak ada yang lebih tinggi dari agama Islam. Jadi dalam situasi apapun, itu agama Islam tetap terjaga atau dijaga oleh
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang berusaha kayak apapun untuk menghancurkan Islam, kalau kata anak Jakarta kagak bakal hancur Islam. Karena yang menjaga langsung adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimana peran remaja dalam rangka penyebaran agama Islam? Agama Islam buat siapa sayang? Buat umat muslim? Ya boleh. Agama Islam buat siapa sayang? Buat diri sendiri. Terus buat siapa lagi? Yang menyebarkan agama Islam siapa? Nabi Muhammad. Tugasnya Nabi Muhammad buat siapa? Kepada siapa? Seluruh. Kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah Allah mengutus Nabi Muhammad kecuali sebagai pembawa rahmat untuk semesta alam. Jadi bukan cuma umat Islam, bukan manusia saja, tapi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Remaja dalam penyebaran agama Islam. Jadi bukan agamanya, tapi pemeluknya yang harus kita selalu apa deh? Kalau agamanya kan udah dijaga sama Allah. Umatnya yang harus selalu kita jaga. Apanya yang dijaga? Bukan orangnya, akidahnya. Salah satunya kalau terlalu jauh repot, masalah akhlaknya. Jadi akhlak itu apa sih? Sikap, perilaku. Akhlak dengan budi pekerti sama apa tidak? Akhlak sama budi pekerti sama apa tidak? Sama ya? Sama enggak akhlak dengan budi pekerti? Sama ya? Kalau budi pekerti itu sesuai dengan manusia, tapi kalau akhlak itu bersumber kepada Al-Quran dan hadis Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umi bahas masalah akhlaknya saja dulu. Nah, jadi ini peran remaja terutama masalah akhlak. Karena akhlak ini ya orang kayak apa pinternya, kayak apa cakepnya, kalau nggak ada akhlaknya kira-kira bagus apa tidak? Bagus apa tidak? Tidak. Tapi kalau akhlaknya bagus, kira-kira semuanya bagus apa tidak? Bagus. Dari akhlak yang mulia, yang bagus, maka akan timbul perilaku yang bagus juga. Dengan akhlak yang bagus, jadi kalau remaja Nurul Huda mempunyai akhlak yang bagus, itu kalau bahasanya nggak usah orang disuruh kita, ayo ke sana tidak. Jadi langsung dilihat perilaku kita, pribadi kita. Di sana ada yang lihat, oh ini Dani, wah remaja Nurul Huda nih. Pasti itu akhlaknya bagus. Contoh ya, Kiai katanya tadi, Kiai alhamdulillah ya. Jadi dilihat dari akhlaknya, perilakunya, hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya bagus. Kemudian kalau bicaranya bagus ya, bicaranya sopan. Jadi tidak pernah apa saya? Kalau bahasanya tidak pernah ngomong yang tidak ada manfaatnya, yang enggak ada gunanya, yang menyakiti orang lain. Jadi dari akhlak orang tersebut, maka orang lain bisa mengikuti kita dengan akhlak yang baik. Apa enggak perlu remaja Nurul Huda enggak perlu ilmu? Perlu apa tidak? Perlu banget.
Ilmu perlu, tapi akhlak lebih utama daripada ilmu. Berapa banyak orang yang pinter tapi nggak ada akhlaknya? Ada nggak orang pinter nggak ada akhlaknya? Banyak. Ada nggak orang yang nggak pinter tapi akhlaknya bagus? Mendingan yang mana? Mendingan yang mana? Mendingan yang punya ilmu akhlaknya baik. Tapi kalau dua-duanya nggak bisa, salah satunya tadi, meskipun ilmunya nggak banyak, tapi akhlaknya bagus. Nah, ini akhlak ini perlu banget ya. Kalau masalah belajar, banyak tempat belajar. Tapi kalau untuk akhlak, sekarang ini anak-anak remaja, terutama remaja Islam, sedang diusahakan oleh yang nggak suka dengan Islam untuk menghancurkan akhlak umat Islam, terutama remajanya, dengan berbagai macam ya, dari pergaulan dan lain-lain sebagainya ya. Kemudian diusahakan supaya tidak mencintai Islam, ajaran agamanya. Biasanya kalau Islam ngajarin, kalau ketemu sesama muslim ucapkan Assalamualaikum. Ngapain ngucapin Assalamualaikum? Gua kagak kenal sama dia. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Siapapun orangnya ya. Ini dari RT 1 sampai 17. Ini kan warga kita. Nah, kita ketemu Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam. Nggak kenal aja ngucapin salam. Boleh nggak? Boleh banget. Karena salam itu doa. Didoain ya. Dan gak mungkin orang yang akhlaknya gak bagus ngucapin salam ya. Jadi kalimat Assalamualaikum itu adalah doa. Nabi ibadahnya kuat apa tidak? Sampai apa? Dalam kisah itu sampai bengkak-bengkak kakinya. Saking kuatnya ibadahnya. Kalau kita bengkak kaki ngapain? Kalau kita bengkak kaki kesemutan ya, tawaran kesemutan atau asam urat. Saking kuatnya ibadahnya, nggak kenal waktu. Tapi Allah nggak memuji Nabi dengan ibadahnya. Bukan berarti itu Allah nggak suka dengan orang yang beribadah. Tapi Allah memuji Nabi dengan apanya sayang? Dengan apanya? Dengan akhlaknya. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, engkau Muhammad adalah budiman yang amat sangat luhur, amat sangat agung, amat mulia karena akhlaknya. Nah, jadi yang harus anak-anak remaja pertahankan sekarang nyebarin agama, sini, enggak. Tapi dengan akhlak kita, perilaku kita kepada orang lain. Terutama ya di dalam rumah kita dulu ya. Bagaimana kita sama orang tua kita, sama keluarga kita, sama tetangga kiri kanan, sama teman-teman. Jadi dimulai dari lingkup yang paling kecil tadi. Jangan ada sifat sombong, iri, nggak boleh. Jadi ketika emang siapa elu? Kan anak-anak kan bahasa itu ya. Emang siapa elu? Masa harus gua duluan yang salah? Emang siapa elu? Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Jadi Islam itu tidak memandang siapapun orangnya. Harus kita hormati dia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam akhlak itu tidak mengenal siapapun. Yang dikenal adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala sambil mengambil contoh suri teladan dari Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau akhlak mulia itu akhlak bagus, insya Allah ya dengan sendirinya nggak usah pakai teriak-teriak. Yuk kita ngaji, yuk kita sholat. Nah, karena orang yang akhlaknya mulia dengan sendirinya dia tahu kewajibannya kepada siapa sayang? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang muslim ya, yang laki-laki yang perempuan kalau sudah baligh dia tahu kewajibannya mengerjakan sholat yang 5 waktu, tidak apa? Tidak ditinggalkan. Pokoknya itu hablum minallah bagus, hablum minannas bagus. Sama yang tua hormat, sama yang kecil sayang. Jadi jangan maunya disayang sama yang tua tapi tidak mau menghormati yang tua. Kalau orang tua itu ibadah bagus apa tidak? Orang tua rajin puasa, rajin ke masjid, rajin ngaji, kira-kira bagus apa tidak? Bagus. Kalau remaja gimana? Kalau remaja bagus banget. Kalau orang tua rajin ke masjid, pantas. Rajin ngaji, pantas. Rajin puasa, pantas. Kalau anak remaja pantas apa enggak? Pantas banget. Tapi kalau orang tua jarang sholat, jarang ke masjid, kagak puasa, kagak ngaji. Kalau bahasa anak-anak kelakuannya kayak anak kecil, anak muda. Kira-kira pantas apa enggak? Kagak pantas. Kalau anak remaja, kalau dibilang jarang sholat, pantas apa enggak? Pantas apa enggak? Kalau menurut agama ya kagak pantas ya. Tapi kalau menurut keadaan ya masih bisa dipantes-pantesin. Kenapa? Karena masih anak muda. Nah, yang kagak pantas kan orang tua. Kata Nabi, syarru khairu syababikum man tasyabbaha bikuhulikum. Sebagus-bagus remaja kamu. Ini termasuk anak remaja enggak nih? Termasuk anak remaja. Yang bagaimana kata Nabi? Yang kelakuannya kayak orang tua. Kelakuannya kayak orang tua. Maksudnya gimana sih kelakuan kayak orang tua? Kalau orang tua rajin ibadah, anak muda ikut rajin ibadah. Rajin ke masjid, remaja ikut rajin ke masjid. Rajin puasa, ikut rajin puasa. Kata Nabi yang remaja yang seperti ini yang paling bagus. Jadi anak muda yang kelakuannya kayak apa? Kayak orang tua. Orang tua rajin puasa dan lain sebagainya. Anak muda seperti itu. Kalau orang tua mah pantas aja namanya juga udah tua ya. Tapi ketika remaja punya kelakuan seperti orang tua, remaja yang hebat. Tapi kata Nabi, wasyarruquhu likum man tasabbaha bisababihim. Sejelek-jelek orang tua kamu yang kelakuannya kayak apa? Kayak anak kecil, kayak anak remaja. Kalau anak remaja nongkrong masih lumayan pantas. Nah, kalau bahasanya ya. Kemudian nggak ke masjid, jarang ke masjid masih pantas. Tapi kalau orang tua udah kagak ada pantas-pantasnya. Nah, ini yang kata Nabi yang paling bagus ada remaja yang kelakuannya kayak orang tua. Yang paling jelek adalah orang tua yang kelakuannya kayak anak remaja. Peserta kursus Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke masalah akhlak. Jadi akhlak dalam ajaran agama Islam itu kita harus selalu mengikuti teladan daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak yang hafal surahnya tuh? Siapa yang mengharap
jumpa pada Allah maka harus mengikuti suri teladan daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu surahnya apa tuh bunyinya tuh? Ada yang hafal? Ada yang hafal nggak? Siapa-siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, maka dia harus mengikuti suri teladan daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu akhlak al-karimah daripada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peserta kursus Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebagai remaja untuk menyebarkan ajaran agama Islam, maka jangan lupa belajar yang rajin, karena ilmu itu penting banget. Nah, kalau udah mulai belajar, kemudian yang sudah mulai kerja harus kerja juga, karena yang namanya ilmu itu harus dengan apa? Dengan biaya. Jadi kalau kita ingin menyebarkan ajaran agama Islam, bukan agamanya ya, karena agama itu sudah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemeluknya yang harus bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan belajar yang sungguh-sungguh, kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lainnya adalah masalah ibadah kita kepada sesama manusia yang kita kenal dengan hablum minan nas, yang tadi Umi bilang, ketemu sesama muslim ucapkan assalamualaikum. Jangan merasa paling benar, paling cakep, paling pinter, paling kaya dan lain-lain sebagainya. Jangan membusungkan apa di sini? Dada ya. Nah, itu ajaran Luqman, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kau busungkan dada kamu di hadapan manusia, karena di mata Allah manusia itu sama. Yang membedakan apanya? Yang membedakan hanya iman dan takwa. Kata Nabi, la fadla li arabin wala ajamin illa bit taqwa. Enggak ada keistimewaan seseorang, baik orang Arab ya, arabin wala ajamin, orang asing, kecuali dengan takwanya. Bisa jadi orang yang paling hina di mata kita, dia termasuk orang yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Contohnya seperti apa? Kita merasa nih kita rajin ya, rajin ini, pasti dah gue yang paling dulu masuk surganya. Pasti apa tidak? Maunya kita seperti itu. Kemudian kita bilang, wah ini orang begini. Pasti dia belakangan masuk surganya. Bisa jadi ya, kalau bahasanya pemulung yang suka kita lihat di tempat sampah, menurut kita itu mulia apa tidak tuh? Benar apa tidak? Ya siap. Kadang-kadang kita kerjaannya begini. Justru bisa jadi dia yang pertama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Karena dia lebih mau bekerja walaupun pekerjaan yang menurut kita enggak bagus, tapi di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pekerjaan yang amat sangat mulia. Kalau dia mau, dia mencuri bisa, tapi dia tidak mau. Ini adalah akhlak yang mulia. Peserta kursus Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sampai jam berapa udah habis ya waktunya? Oh, tanya jawab. Ya silakan, ada yang mau tanya jawab dari ini. Cewek, udah ada pertanyaannya? Ada yang mau nanya, dicatat aja yang cewek ya. Yang pertama, Umi, bagaimana cara penyebaran agama Islam di zaman sekarang, sedangkan di zaman sekarang mengetahui penyebaran dengan melalui HP
apakah dengan cara itu dinamakan penyebaran Islam? Oh iya, bisa ya. Salah satu caranya bisa dengan HP. Maka HP ini ada dua manfaat. Kalau kita bisa memanfaatkan untuk kebaikan, itu pahalanya gede banget. Tapi ketika kita salah untuk menggunakannya, dosanya juga enggak lebih kecil daripada pahalanya tadi. Nah, jadi itu tadi bisa ya, bisa melalui HP. Maka ini HP ini kalau bahasanya ada manfaatnya, ada mudorotnya. Nah, silakan dakwah dengan cara di HP boleh. Yang penting niatnya dakwah. Yuk, silakan. Yang kedua, bagaimana cara menyempurnakan akhlak yang benar, sedangkan menurut pandangan orang-orang lain masih kurang akhlaknya. Menyempurnakan akhlak yang benar ya. Itu kan kalau kita panduannya contoh suri teladan Nabi. Jadi kita lihat perilaku Nabi. Jangan melihat omongan orang. Karena belum tentu yang menurut orang itu bagus, menurut Allah bagus. Kadang-kadang menurut kita bagus, menurut Allah nggak bagus. Menurut Allah nggak bagus, menurut kita bagus. Jadi yang menurut Allah ya silahkan. Yang ketiga, bagaimana cara memperbaiki akhlak remaja dari pergaulan lingkungan sekitar, dan apabila seorang remaja mengikuti penyebaran agama Islam hanya untuk menutupi dari lingkungan masyarakat, hukumnya bagaimana? Maksudnya menutupi kejelekannya. Untuk menutup dirinya. Coba menutup. Maksudnya untuk menutupi diri gitu, agar dari masyarakat dan tetangga, wah ini anak sering ke masjid, ikut pelanggaran, tapi nyatanya anak itu tidak bergerak seperti itu nih hukumnya. Oh iya, itu namanya musang berbulu domba ya. Jadi jangan ya. Jadi kalau kita niatnya untuk di mata manusia baik, ya harus niatnya untuk kebaikan ya. Jadi jangan biar orang bilang gua rajin nih, sering ke masjid, biar dibilang orang alim ya. Jangan. Jadi innamal a'malu binniyat. Segala amal ibadah itu tergantung niatnya. Kalau cuma supaya orang bilang bagus, nggak dapat pahala, malah dapat dosa ya. Karena kita kalau bahasanya nipu orang gitu. Mendingan udah apa adanya ya. Kalau memang kita nggak bagus, sudah biarin aja tuh orang tahu. Tapi kita berusaha untuk memperbaiki diri kita. Ya. Ayo. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Ayo, apa nanya Pak Fitri? Tar. Itu tuh anunya, pengeras suaranya. Gil. Maju di. Nih, saya mewakili Binti. Iya. Kata Binti, kadang kita mau memperbaiki akhlak, tapi di lingkungan kita itu tidak baik nih. Terus harus gimana untuk memperbaiki akhlak kita? Ya, kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Tapi di lingkungan kita enggak mendukung. Bagaimana sikap kita? Terus memperbaiki akhlak kita apa tidak? Terus lanjut. Jadi jangan orang yang begini dan lain-lain sebagainya. Tidak, kita udah niat bismillah. Saya ingin jadi orang yang baik. Jangan mundur ke belakang, maju terus. Nah, kalau bahasa anak-anak bilang masa bodoh ya. Emang gua pikirin kan gitu. Nah, jadi kalau untuk kebaikan biarin orang lain mau bilang apa, yang penting kita. Ya seperti itu. Jadi harus kuat. Keyakinan harus kuat. Ya, udahan ya. Sudah cukup?
Ya, alhamdulillah sudah cukup ya. Anak-anak, kenapa sayang? Mau nanya, ayo terakhir. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya nih, kan kadang kita kalau keterangan ribuan ada aja nih kita yang nonton sekolah, Kayaknya tiba-tiba kita di bulan puasa ini rajin. Nah, kadang ada pandangan dari tetangga atau gimana, tumben lu itu nih bulan puasa ini itu. Nah itu gimana? Agak-agak kadang jauh sedikit ke. Terus gimana pandangan kita tanggal yang ngomong seperti itu? Jadi ketika kita biasanya nggak seperti bulan Ramadan, kok tiba-tiba Ramadan berubah. Itu harusnya kita ucapkan alhamdulillah, berkat bulan Ramadan saya bisa berubah menjadi baik. Adapun orang lain mau nilai kita bagaimana terserah. Yang penting saya berusaha untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya tadi. Kenapa? Mengurangi maksudnya? Tidak mengurangi pahala ya, tapi ketika kita memang terus malah pahalanya tambah banyak. Iya, jadi terus biarin aja orang mau bilang apa kayak terserah. Kan yang tahu hati kita cuma Allah sama kita. Orang lain bisa menilai baik dan tidaknya terserah orang lain mau bilang apa. Yang penting saya niat baik. Bukan karena tetangga, bukan karena kemauan kita. Iya, bukan karena pujian ya. Karena memang dari hati sendiri. Pokoknya orang mau bilang apa terserah. Kalau memang kemarin ada luka-luka, ada kotor-kotor sedikit, ini namanya juga manusia. Toh Allah itu sifatnya Ghafurur Rahim. Itu tadi yang sholawat kita baca kan, ya nafsula taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Jadi wahai manusia, wahai hamba Allah yang banyak bergelimang dengan dosa, jangan putus asa dengan dosa yang kita perbuat. Jadi selama dosa itu tidak menyangkut masalah syirik pada Allah, kemudian kita bertobat kepada Allah, itu Allah pasti akan mengampuni dosa kita. Innal kaba'ira fil ghufrani kalamami. Jadi itu bagaikan apa tuh namanya itu yang kalau kapas ditiup terbang gak tuh? Terbang. Dosa juga sebesar apapun kalau kita taubatan nasuha itu diampuni oleh Allah. Jadi kata Allah jangan putus asa. Allah itu mempunyai sifat Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Orang lain mau bilang apa terserah. Jadi seperti itu. Kalau ada kesalahan manusia pasti ada salahnya, tapi Allah sifatnya tadi Ghafur. Ya seperti itu ya. Sudah cukup? Sudah. Anak-anak Umi yang Umi sayangi, kata Nabi, jadi di tangan remaja maju dan mundurnya umat. Di tangan remaja generasi muda maju dan mundurnya suatu bangsa. Fi aidis suban amrul ummah wa fi aqdamikum hayataha. Jadi ke depan agama itu ya bagus apa tidaknya, kalau Islamnya udah pasti Allah yang menjaga, tapi umatnya yang harus kita selalu jaga perilakunya tadi. Sama bangsa juga, bangsa Indonesia tergantung dari kita yang sekarang. Kalau kita sungguh-sungguh menjaganya, ada rasa memilikinya, rasa tanggung jawabnya, insya Allah besok bangsa selamat, agama selamat. Tapi ketika kita masa bodoh, itu bukan urusan gua ya, urusan orang-orang tua, enggak bisa. Jadi maju dan mundurnya bangsa kita besok tergantung dari generasi yang ada sekarang. Anak-anak Umi yang sekarang, yang kalau bahasanya estafet kepemimpinan besok di tangan anak semua. Jadi bukan dia orang tua lagi. Orang tua hanya sifatnya membimbing.
mengarahkan, tapi yang menentukan hari depan besok adalah kita sendiri. Maka belajar yang sungguh-sungguh. Jadi belajar yang sungguh-sungguh, niatnya bismillah li'i'la'i kalimatillah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari Umi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf, sekalian dibuka ya. Sekalian diresmikan pesantren Ramadannya. Mudah-mudahan jalan sampai selesai ya. Pada besok nambah lagi yang belum hadir hari ini bisa hadir besok. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Pesantren Ramadan Remaja Islam Nurul Huda dibuka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi mohon maaf kami akhiri dengan kalimat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.